Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham ASII rontok. Harga tahun 2024 sama seperti 2015. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Astra International, di mana selama tahun 2024 ini harganya sudah turun 13,33%. Saat video ini dibuat, ASII di angka 4.940. Nah, sekilas kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada ini. Saya sudah bantu rekapkan beberapa saham besar yang mampu menghasilkan net income sangat besar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, saham-saham ini memiliki PBV di bawah 2,5 kali. Kamu bisa lihat di sini. ASII berada pada urutan ketiga untuk saham yang mampu menghasilkan laba terbesar di tahun 2024 ini hingga Q2 atau Q3 dengan catatan PBV-nya di bawah 3 kali. Artinya ASII ini hanya bersaing dengan BRI dan Mandiri. Dan itu pun BRI dan Mandiri ini memiliki PBV 2 kali, sedangkan ASII dengan net income 25,8 triliun, mereka hanya memiliki PBV 0,97 kali. Dengan kata lain, harga saham ASII saat video ini dibuat berada pada kisaran angka book value atau modal per lembar sahamnya saja. Apakah ini menarik? Kamu bisa pertimbangkan sendiri. Dan kita akan lihat secara sekilas tentang kinerja terkininya. Kemudian kita lihat untuk net profit marginnya 11,5% masih cukup baik dengan net income yang tumbuh 21,31% dan dividend yield 10,51%. Untuk tiga aspek ini bisa dikatakan sangat menarik, baik itu dari profitabilitas, growth, dan dividend yieldnya. Kemudian kita lihat terkait kinerja keuangannya. Hingga Q3 tahun 2024, total pendapatan ASII mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun sebelumnya sejak tahun 2019. Begitu juga dengan pencapaian laba bersihnya yang mana merupakan pencapaian laba tertinggi setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa ASII di tahun 2024 ini mampu mencetak kenaikan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal sebenarnya kamu bisa lihat bahwa banyak sentimen negatif tentang saham ini di mana mengatakan bahwa kinerja ASII cenderung mengalami stagnan atau bahkan menurun. Tapi di sini membuktikan bahwa di tahun 2024 ini ASII masih bisa tumbuh dengan cukup baik. Kita lihat sekilas untuk harga sahamnya. Saat video ini dibuat dengan angka 4.940 dan jika kita tarik garis ke belakang, maka harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti harga saham di tahun 2015. Begitu juga dengan tahun 2020. Artinya ASII ini memang diperdagangkan pada harga yang setara dengan beberapa tahun sebelumnya. Pertanyaannya, apakah hal ini menarik? Dengan mempertimbangkan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini sekitar 8.000 sampai 9.000 rupiah. Kemudian dari aspek valuasi, meskipun harga saham ASII ini mirip seperti tahun 2015 dan 2020, tapi secara valuasi ASII mengalami penurunan. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena sebagai contoh saja, di tahun 2015, PBV ASI masih berada di angka sekitaran 2 kali dan kini hanya 0,97 kali. Padahal secara harga saham sama di angka 4.900-an. Oke, dari aspek probabilitas, ini merupakan data probabilitas ASII selama 20 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini, untuk kinerja di tahun 2024 memang masih mengalami penurunan, tapi bisa dikatakan masih cukup lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, seperti tahun 2019 yang turun 15%, tahun 2015 yang turun 19%, tahun 2008 yang turun 61%. Tapi kita tunggu saja data hingga akhir Desember, apakah ASII mampu menghasilkan peningkatan harga saham atau masih mengalami penurunan. Nah, untuk aspek dividen, ASII ini juga menarik karena mereka biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Itu sudah terbukti setidaknya sejak tahun 2015. Menariknya juga, beberapa tahun terakhir ini dividen yang ditawarkan cukup menarik dengan angka sekitaran 10% saat video ini dibuat. Dengan kata lain, dividen yield ASII sudah setara dengan dividen yield beberapa saham batubara yang cukup terkenal yang sering kamu dengar karena menarik dari aspek dividennya. Sekarang kita bahas sekilas terkait kinerja keuangan terbaru yaitu Q3 tahun 2024. Pertama kita lihat dari jumlah asetnya yang bernilai 469 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dan dari jumlah aset ini, jumlah aset tidak lancar berjumlah 288. Jika dibandingkan dengan jumlah aset lancarnya sebanyak 180, memang ASI ini masih lebih banyak jumlah aset tidak lancarnya. Di mana kamu bisa lihat di sini mayoritas berasal dari aset tetap dan ada juga piutang pembiayaan. Untuk aset lancarnya, mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 51 triliun rupiah. Sekarang mari kita bandingkan saldo kas 51 triliun rupiah ini dengan jumlah liabilitasnya. Setidaknya liabilitas jangka pendeknya yang berjumlah 136. Itu artinya saldo kasnya lebih kecil dan perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Untuk total liabilitasnya berjumlah 207 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, peningkatan itu mayoritas berasal dari liabilitas jangka pendek yang mengalami kenaikan dibandingkan data 31 Desember tahun 2023. Sekarang kita bandingkan lagi, jumlah liabilitas 207 triliun ini dengan ekuitasnya yang berjumlah 206 triliun. Bisa dikatakan, liabilitas dan ekuitasnya hampir sama banyak. Dengan kata lain, ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan saat mengambil keputusan. Karena ingat, semakin banyak liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan, itu berarti potensi resikonya semakin besar juga. Dan hal itu harus kamu pertimbangkan saat mengambil keputusan. Untuk saldo labanya ekuitas juga mengalami peningkatan dari 188 menjadi 197. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa PBV-nya terus mengalami penurunan padahal harga sahamnya sama. Karena secara ekuitas atau modal per lembar, ASI ini mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik dari tahun ke tahun. Kemudian dari aspek net income atau laba bersihnya, pendapatan bersih mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi karena secara nominal pendapatan naik lebih tinggi, laba brutonya masih bisa tumbuh dari 53,5 menjadi 54,6. Dan laba sebelum pajaknya sayangnya malah mengalami sedikit penurunan, begitu juga dengan laba periode berjalan. Tapi kita lihat di sini, untuk laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan dari 25,6 menjadi 25,8. Itu artinya ada faktor lain yang mendorong kenapa terjadi kenaikan laba meskipun tidak terlalu signifikan untuk laba periode berjalan dibandingkan dengan laba yang didistribusikan. Kamu bisa bedah lagi untuk laporan keuangannya. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat bahwa untuk tahun 2024 hingga Q3, ASI ini masih menghasilkan kinerja yang cukup baik dan bisa dikatakan cukup memuaskan. Karena secara pendapatan masih mengalami pertumbuhan, begitu juga dengan labanya meskipun tidak terlalu drastis kenaikannya. Tapi secara sekilas, secara umum, ASI ini masih menghasilkan kinerja yang cukup baik. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas dua fenomena besar yang cukup sering terjadi di pasar saham. Menariknya, dua kondisi ini sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan nanti, jika kamu perhatikan dengan lebih detail, mayoritas orang memiliki persepsi yang terbalik dengan dua hal ini. Tujuan dibuatnya video ini agar kita bisa memanfaatkan setiap momentum besar yang cenderung terjadi di pasar saham. Tentunya tujuan akhir agar memperoleh profit yang lebih maksimal. Tapi seperti biasa, disclaimer, pembahasan dan nama saham di video ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dua fenomena besar yang ingin saya bahas adalah sell in May and go away dan window dressing akhir tahun. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan simak dulu penjelasan singkatnya yang saya kutip dari Google. Pertama, sell in May and go away. Sebagai investor saham, kamu pasti pernah mendengar istilah sell in May and go away. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi investasi saham yang menyarankan investor untuk menjual sahamnya di bulan Mei, lalu membeli kembali saat akhir tahun. Kemudian window dressing. Window dressing adalah salah satu event tahunan oleh para manajer investasi yang mengelola dana besar untuk merapikan portofolio, sehingga kinerja sahamnya terlihat menarik di mata investor. Window dressing menjadi strategi manajer investasi untuk meningkatkan kinerja saham atau reksadana sebelum nantinya diberikan kepada para pemegang saham. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Kalau kamu lihat pengertian dari sell in May and go away, akan ditemukan strategi untuk menjual saham di bulan Mei dan membeli saham di akhir tahun. Apakah kamu merasa ada yang mengganjal dengan pengertian ini? Bagi saya pribadi, pengertian tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Logikanya seperti ini.
Tentu kita mencari saham pada harga serendah mungkin dan ingin menjual pada harga setinggi mungkin. Jika mengacu pada arti sebelumnya, kita harus menjual saham di bulan Mei, yang mana biasanya harga cenderung turun dan beli lagi di akhir tahun saat harga cenderung naik. Bukankah hal itu berbeda 180 derajat? Mungkin hal inilah yang sering dikatakan oleh Warren Buffett, di mana serakah ketika orang takut dan takut ketika orang serakah. Logikanya, saat harga saham turun signifikan di pertengahan tahun, sebenarnya itu waktu yang paling tepat untuk membeli di harga yang terbaik. Sebaliknya, saat harga cenderung naik di akhir tahun, sebenarnya itu waktu terbaik untuk menjual saham agar memperoleh harga yang cenderung tinggi. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham yang saya maksudkan? Mari lihat contoh berikut ini. IHSG punya probabilitas kenaikan hanya 30% di bulan Mei selama 10 tahun terakhir. Indeks pernah turun hingga 4% di tahun 2023. Sedangkan di bulan Desember, probabilitasnya mencapai 89%, yang mana pernah naik hingga 6,7% di tahun 2017. Ini merupakan data IHSG selama 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, saat indeks turun 4% di bulan Mei, apakah kamu akan jual atau malah beli saham? Sebaliknya, saat indeks naik hingga 6,7% di bulan Desember, kamu akan beli atau malah jual saham. Ini merupakan dua fenomena yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir potensi resiko yang mungkin bisa terjadi. Kamu bisa terapkan hal yang sama dengan nama saham tertentu. Kita tidak hanya melihat IHSG, tapi lihat juga secara spesifik nama saham yang ingin kita beli atau jual. Setiap saham punya keunikan masing-masing. Jadi kamu perlu sedikit mengerjakan PR untuk tahu karakter dari saham tersebut. Contoh, misalnya saham BBCA yang punya karakteristik secara tahunan, harga sahamnya terus naik dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 saat video ini dibuat, harga saham BCA tidak pernah merah secara tahunan. Karena itu kamu bisa melihat probabilitas kenaikan secara tahunan adalah 100% selama 10 tahun terakhir. Tapi menariknya, saham ini punya probabilitas kenaikan yang tidak terlalu baik untuk bulan Desember jika dibandingkan dengan bulan Agustus yang mencapai 80%. Artinya dulunya saham BCA pernah turun hingga 8% di bulan Desember tahun 2022. Contoh yang lain, saham BRI punya keunikan di mana cenderung turun di bulan April dengan probabilitas kenaikan yang hanya 30% saja. Bahkan saham ini sempat turun 18% di tahun 2024 ini pada bulan April secara bulanan. Nah, tapi sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, untuk bulan Desember, probabilitas kenaikannya sangat baik, yakni mencapai 89%. Artinya hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, yaitu pada tahun 2022. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Jika melihat data di tahun sebelumnya, pada bulan November tahun 2023, saham BRI pernah naik hingga 6,3 dan pada bulan Desember pernah naik hingga 8,5. Itulah beberapa contoh dari mencari karakteristik masing-masing dari suatu saham. Ingat, hal yang kamu temukan pada saham A belum tentu sama dengan saham B, bahkan bisa saja bertolak belakang. Untuk itulah penting mengenal karakter dari saham tersebut dan tentunya harus diyakini saham itu merupakan saham yang punya fundamental bagus dan layak untuk dibeli. Konsep berpikir terbalik inilah yang mungkin harus kita pahami lebih detail. Meski harga saham turun signifikan, tapi jika perusahaannya berkualitas, kita bisa pertimbangkan untuk membeli dengan money management yang baik. Tentu saja tidak disarankan untuk all in pada satu harga saat membeli di bulan Mei, karena kita tidak tahu apakah itu harga terendah atau bukan. Jadi money management sangat berperan penting di sini. Begitu juga kondisi sebaliknya, saat harga saham cenderung naik di bulan Desember. Intinya, pastikan money managementmu tepat untuk memperkecil resiko, tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang money management, average down untuk mengurangi harga rata-rata, dan konsep memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA di nomor di akhir video. Jika tadi kita bahas dari sisi sell in May, sekarang mari kita simak pembahasan tentang window dressing. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu ya. Tujuan utama window dressing adalah untuk menampilkan performa yang lebih baik dari portofolio atau laporan keuangan mereka sehingga terlihat lebih menguntungkan dan menarik bagi investor. Dikutip dari Investopedia,
Window dressing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menunda pembayaran kewajiban atau melaporkan pendapatan lebih cepat dari jadwal. Cara kerja window dressing adalah sebagai berikut. Laporan kinerja dan daftar portofolio biasanya dikirimkan oleh manajer investasi kepada klien secara kuartalan. Ketika kinerja portofolio tidak sesuai dengan harapan, manajer investasi mungkin melakukan window dressing dengan menjual saham-saham yang mengalami kerugian besar, lalu menggantinya dengan saham yang diperkirakan akan memberikan imbal hasil lebih besar dalam jangka pendek. Selain itu, beberapa investor mungkin memasukkan variasi saham yang sebenarnya tidak sesuai dengan profil portofolio mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki kinerja keseluruhan portofolio yang ditunjukkan kepada klien sehingga terlihat lebih baik dari kenyataan. Fenomena window dressing umumnya terjadi pada saat-saat menjelang rilis laporan kinerja. Untuk informasi ini saya kutip dari website yang kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Pada intinya, window dressing merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat portofolio kinerja menjadi lebih keren. Window dressing sering dikaitkan dengan manajer investasi yang punya dana kelolaan besar. Tapi pertanyaannya, apakah investor retail seperti kita bisa memanfaatkan kondisi ini? Saat window dressing belum terjadi, kita sebagai investor receh bisa memanfaatkannya untuk start duluan agar portofolio lebih maksimal. Menurut saya pribadi, window dressing yang paling kelihatan biasanya terjadi di akhir tahun, meski tidak selalu seperti itu. Definisi akhir tahun di sini bukanlah hari terakhir perdagangan di tahun tersebut, tapi mendekati. Contoh, jika misalnya hari perdagangan terakhir di tahun 2024 adalah tanggal 31 Desember yang berada pada hari Selasa, maka window dressing tidak selalu terjadi pada tanggal tersebut, melainkan bisa beberapa waktu sebelumnya. Saya pribadi punya dua pemikiran tentang window dressing, yaitu dengan mengacu pada sudah punya dan belum punya saham. Apabila big money telah punya saham bagus pada harga yang rendah atau menarik, kemungkinan besar window dressing bisa terjadi sebelum tanggal 31 Desember. Alasannya sederhana, karena mereka sudah punya sahamnya dan hanya perlu harga naik agar bisa menghasilkan portofolio. Pada intinya, sebagai investor retail, kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Yang bisa kita lakukan hanya fokus pada cara analisa yang selama ini memberikan profit konsisten dengan memanfaatkan kondisi yang mungkin terjadi. Artinya kita hanya bisa melihat data masa lalu untuk mencari probabilitas terbaik yang mungkin akan berulang di masa depan untuk mencetak keuntungan yang maksimal. Untuk window dressing, saya punya beberapa strategi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Tapi ingat, tentu saja ini hanya proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Dan tetap saja untung rugi kamu tanggung sendiri. Saya hanya bantu memberikan sedikit cara pandang, tapi keputusan akhir tetap di tangan kamu. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion. Strategi pertama, cari saham yang fundamentalnya bagus, tapi harganya masih turun atau belum naik-naik. Strategi ini masih berkaitan dengan analisa fundamental yang percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara kinerja perusahaan dan harga saham. Karena mereka cukup yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Step-step yang bisa dilakukan pada cara ini adalah cari saham yang labanya terus tumbuh. Valuasi per PBV masih masuk akal, tapi harga sahamnya masih turun di tahun 2024 secara year to date. Semakin besar penurunannya, semakin menarik. Pada poin ini kita berharap nantinya harga saham bisa kembali mengikuti kinerja perusahaan, khususnya di akhir tahun 2024. Karena pada intinya perusahaan masih tumbuh, labanya terus naik, valuasi masih masuk akal, tapi sayangnya hingga saat ini harga sahamnya masih turun. Logikanya sederhana, misalnya ada perusahaan yang labanya masih tumbuh 5% di tahun 2024 dibandingkan 2023. Valuasi per PBV masih masuk akal, di mana tidak terlalu tinggi secara standar dan dibandingkan kompetitornya. Perusahaan hanya diterpa isu musiman yang nantinya akan hilang juga, tapi harga sahamnya malah turun di tahun ini, bahkan penurunannya sudah tidak masuk akal. Jika kamu temukan saham seperti itu, mungkin saja itu adalah peluang emas. Lakukan analisa lebih detail untuk ambil keputusan. Kondisi ini yang bisa kita manfaatkan untuk start duluan, sebelum banyak orang lain melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk berharap agar saat terjadi window dressing yang entah kapan pastinya, kita sudah memiliki saham bagus dengan harga yang sedang koreksi. Tentu saja metode ini punya resiko juga. Jika kamu salah pilih saham, yang ada bukannya harga berbalik naik, tapi malah harga bisa turun lebih dalam lagi. Jadi pertimbangkan juga potensi resikonya, karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Metode kedua, analisa saham-saham yang mungkin bagi dividen interim atau final di akhir tahun. Sudah menjadi rahasia umum jika saham akan bagi dividen, biasanya harga akan naik. Apalagi jika dividen yieldnya menarik di mata investor.
Kondisi ini bisa dimanfaatkan, apalagi jika cum date ada di akhir tahun 2024. Dengan corporate action ini dan ada strategi window dressing, mungkin saja saham tersebut berpotensi naik di akhir tahun, meski ini juga tidak jadi jaminan. Dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen ditambah fundamental perusahaan terus tumbuh, tapi harganya malah turun, ini bisa jadi kesempatan bagi kamu untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun. Tapi ingat, jika berbicara tentang dividen, kamu tentu tahu bahwa biasanya saat ex-date harga berpotensi turun lagi sebesar yield yang ditawarkan. Artinya ada potensi resiko juga yang harus kamu pertimbangkan. Memang peluang kenaikan harga terbuka lebar, tapi ada juga resiko yang berada di belakangnya. Jadi pastikan kamu sudah pertimbangkan resiko sebelum mengejar potensi profit. Strategi ketiga, analisa data masa lalu dengan melihat saham-saham yang probabilitas naiknya besar di bulan Desember. Pada strategi ini bisa kamu mencari saham-saham yang secara probabilitas sering naik di bulan Desember. Semakin tinggi probabilitasnya tentu semakin baik. Karena itu artinya kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 juga. Dari pembahasan tadi kamu bisa mendapatkan beberapa strategi yang dijadikan referensi untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun 2024. Tentu saja setiap strategi ada kelebihan tapi ada juga potensi resiko. Jika berbicara profit tentu semua orang akan tertarik. Tapi bagaimana jika melihat dari sisi resikonya? Untuk itu kamu tetap harus lebih dahulu siap dengan risiko sebelum berbicara tentang profit. Dan ingat, setiap risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh iya, selain window dressing, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan juga. Saya sudah pernah bahas detailnya dan bisa kamu nonton pada video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kondisi pertama, terbitnya laporan keuangan Q3 dan Q4 tahun 2024. Ada dua skenario. Jika laporan keuangannya di bawah harapan, bisa saja harga saham akan turun. Tapi, jika kinerja atau laporan keuangannya seperti yang diharapkan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja realitanya seperti apa nanti. Pertama, kinerja keuangan Q3 yang mungkin belum pasti apabila laporan keuangan belum terbit. Atau kinerja Q3 yang terbit di bawah dari harapan banyak orang. Nah, seperti data yang kamu bisa lihat ini, untuk laporan keuangan Q3 atau 9 bulan hingga September, biasanya memiliki deadline hingga akhir Oktober. Itu merupakan salah satu dugaan saya kenapa pada bulan Oktober, September, dan November, harga saham cenderung mengalami koreksi. Karena di situ ada ketidakpastian tentang kinerja keuangan per Q3 atau per September. Atau mungkin saja kinerja yang rilis itu di bawah ekspektasi dari harapan banyak orang, sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat, ini hanya dari sudut pandang saya pribadi, bisa benar, bisa juga salah. Kondisi kedua, pengumuman suku bunga The Fed. Suku bunga tetap atau turun sedikit, harga saham bisa turun. Tapi, jika suku bunga turun signifikan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja reaksi pasar terhadap keputusan dari suku bunga The Fed yang akan diumumkan nanti. Dan bagaimana kejadiannya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun secara global. Bagi kamu yang belum tahu, ada satu peristiwa yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham kita, yaitu berita tentang penurunan suku bunga The Fed. Nah, pertanyaannya, apa itu suku bunga The Fed? Bagi kamu yang belum tahu, suku bunga The Fed merupakan tolak ukur utama untuk suku bunga lain dalam perekonomian. Dikenal juga sebagai suku bunga dana federal dan turut menjadi tolak ukur bagi suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman mobil, dan suku bunga kartu kredit. Pertanyaannya, kenapa suku bunga The Fed berpengaruh terhadap kita? Kamu bisa baca informasi dari Google terkait hal itu. Keputusan The Fed terkait suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, investor asing cenderung memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang menawarkan imbal lebih tinggi. Logikanya sama seperti deposito. Apabila suku bunga deposito naik, maka hal itu tentu akan menarik minat banyak orang untuk menempatkan dananya di deposito karena akan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol.
Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.